Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari li ayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali mengkaji, mentadaburi isi daripada kandungan Al-Quranil Karim yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah Yusuf ayat ke-33. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang sebelumnya itu kan Nabi Yusuf diancam, Bu. Ya kan, Nabi Yusuf diancam sama siapa? Sama istri Al-Aziz. Yang dimana istri Al-Aziz ini mengatakan la in lam yaf'al ma amarahu la yusjananna. Kalau dia tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan, maka niscaya aku akan penjarakan dia. Nah, jadi di kelanjutan ayat ini ketika mendengar ancaman itu, Bu, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, berkata Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Yusuf berkata, dia berdoa, wahai Tuhanku, as-sijnu, penjara itu, ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi, lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka, gitu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Jika engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, wa kum minal jahilin, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Nah, di dalam tafsir ini saya selalu mengatakan walisa ilin an yakula, mungkin akan ada yang bertanya, walima jaja'a qaulu Yusuf bil jam'i, mengapa Yusuf menggunakan bentuk jamak dalam ucapannya? Wa qala sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi, kan begitu. Apa kata Yusuf? Sesungguhnya aku, ya Tuhanku, penjara lebih baik daripada memenuhi ajakan mereka. Nah, itu mereka kan jamak tuh, banyak, ya kan? Kenapa kok Nabi Yusuf bahasanya mereka? Padahal ya kan di ayat sebelumnya yang ngomong atau yang ngancem itu adalah istri Al-Aziz sendiri, yaitu dengan mengatakan apa? Wala in lam yaf'al ma amarahu liyusjananna. Kalau sekiranya Yusuf enggak memenuhi keinginan aku, maka apa? Niscaya akan aku penjarakan dia. Artinya kan yang mengancam ini seorang, yaitu istri Al-Aziz. Tapi kenapa Yusuf menggunakan bahasa jamak dengan mengatakan lebih disukai masuk penjara ketimbang memenuhi keinginan mereka? Nah, yang perlu kita ketahui mengenai kenapa kok begitu dengan bahasa jamak mereka.
Jadi jawabannya Bu, karena kan istri Al-Aziz ini Bu, itu kan sebelumnya ngumpulin perempuan-perempuan tuh, ya kan? Perempuan-perempuan, dan mereka juga berusaha sama kayak istri Al-Aziz, berusaha mempengaruhi Yusuf. Kalau ajakannya memang nggak eksplisit, nggak jelas sejelas daripada istri Al-Aziz, ya kan? Kalau istri Al-Aziz mah jelas ngomong. Nah tetapi Bu, perempuan-perempuan ini itu kan ajakannya itu melalui isyarat, melalui ekspresi wajah para wanita tadi. Sehingga apa? Ini kan Nabi Yusuf ketika ngelihat wajahnya, tatapannya, itu kan udah menilai ini perempuan-perempuan yang ini sama aja nih. Mungkin kalau orang mata nafsu gimana kita nggak tahu tuh, ya kan? Atau bibir yang lagi sakau itu kita nggak tahu tuh. Tapi yang jelas Yusuf menganalisa bahwa ini bukan cuma istri Al-Aziz doang nih yang kepengen sama Yusuf. Perempuan-perempuan yang diundang sama istri Al-Aziz juga pengen sama Yusuf. Pengen diapain kita nggak tahu tuh. Yang jelas nafsu semuanya. Makanya wajar jika pada akhirnya di dalam doa Nabi Yusuf itu dikatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Allah, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Yaitu apa? Istri Al-Aziz dan perempuan-perempuan tadi. Itu semuanya udah pengen ngeroyok Nabi Yusuf. Begitu. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil, ternyata kalau kata Syarawi, bahasa isyarat tubuh, ya kan seperti tatapan, ekspresi wajah, ini kan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi Bu. Sebagaimana Yusuf terpengaruhi atas apa Bu? Atas ekspresi wajah perempuan-perempuan tadi. Saking mempengaruhinya ekspresi wajah perempuan-perempuan tadi, Yusuf sampai apa Bu? Sampai berdoa menghindar daripada tipu daya perempuan-perempuan tadi. Yaitu artinya ekspresi wajah itu sangat mempengaruhi. Sehingga itulah kenapa Bu dalam Islam mengenai masalah ekspresi wajah ini itu juga memiliki diperhatikan secara khusus oleh Islam. Terlebih terkait interaksi antara kita dengan manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalau kata Rasul kan begitu. Senyum kamu di hadapan saudara kamu itu shadaqatun, bernilai sedekah. Kenapa Bu senyum itu bernilai sedekah? Karena senyum itu Bu memiliki pengaruh bagi orang, bagi saudara yang kita hadapin. Kita kan kalau ngelihat orang dari jauh udah senyum aja, hati kita kan girang Bu ya. Begitu terpengaruh. Tapi kalau dari jauh udah cemberut aja kita takut. Ya kan? Makanya Islam itu ngajarin apa? Sedekah. Karena senyum kamu terhadap saudara kamu itu sedekahun, bernilai sedekah. Karena apa? Punya nyenengin orang. Nggak bisa ngasih duit, minimal nyenengin orang dengan senyum. Begitu Bu. Itu terkait daripada pelajaran pertama yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Yusuf. Nah, selanjutnya yang timbul jadi pertanyaan, di sini kan dikatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Sesungguhnya penjara itu lebih baik bagiku. Kenapa kok Nabi Yusuf lebih milih penjara, Bu? Padahal kan Bu Set itu kalau laki, waduh, dikerubutin sama cewek. Tapi tetap bagi Nabi Yusuf mendingan di penjara udah. Ketimbang dikerubutin cewek. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, Nabi Yusuf Bu, begitu itu karena Nabi Yusuf memilih untuk apa? Menghindari diri dari perbuatan dosa. Jadi jangan dikira Nabi Yusuf juga kuat ngadepin itu Bu. Nabi Yusuf gak kuat. Karena gak kuat itu ya udah mendingan masukin aja dah gua penjara. Begitu Bu. Saking apa? Nabi Yusuf sebenarnya gak kuat. Cuman dalam benak Nabi Yusuf lebih baik masuk penjara. Kenapa? Di penjara nggak akan ada lagi perempuan-perempuan tadi. Nggak akan ada lagi ujian-ujian seberat tadi. Karena apa? Nabi Yusuf menghindari dosa. Jangan sampai kayak begitu.
Begitu juga menghindari godaan dan fitnah. Ya Yusuf tahu bahwa hidup di luar penjara, ya kan, dengan itu kan berbahaya bagi iman dia, Bu. Terlebih istilahnya godaannya perempuan. Ya udah, Nabi Yusuf mending lebih memilih penjara. Yang kedua, memilihnya Nabi Yusuf gak apa Bu, lebih baik masuk penjara. Ini juga merupakan bentuk tawakalnya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kenapa? Karena Yusuf percaya bahwa sesuatu yang terjadi di atas takdir Allah, meskipun penjara itu seolah nggak menyenangkan, penjara itu seolah hal yang menyakitkan, tetap kalau misalnya bertawakal dalam rangka tawakal kepada Allah itu yang terbaik, dan itu yang diyakini Nabi Yusuf. Dan juga yang terakhir, kenapa Nabi Yusuf memilih penjara, Bu? Karena yang namanya Nabi Yusuf yakin bahwa yang namanya ujian itu nggak ada lain, nggak ada bukan. Itu bisa meningkatkan keimanan, bisa melahirkan yang namanya kebaikan. Maka tetap sekali lagi itu yang dipilih. Artinya apa, Bu? Kesimpulan daripada sikap Nabi Yusuf lebih memilih penjara. Artinya Nabi Yusuf lebih memprioritaskan ketaatan kepada Allah di atas segala hal. Jadi nggak ada lain, nggak ada bukan. Yang diutamain Nabi Yusuf adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam kehidupan kita bisa meniru sikap Nabi Yusuf ini dalam banyak hal. Contoh, kalau misalnya ibu seorang pedagang, ya kan? Ibu bisa bersikap seperti Nabi Yusuf. Itu dimana ibu misalnya lebih memilih nggak apa-apa untung kecil daripada gua harus ngurangin timbangan, daripada gua harus dagang curang. Nah itu apa? Kalau itu yang ibu pilih, maka ibu sama mengambil sikap seperti sikapnya Nabi Yusuf. Mentingin yang penting Allah aja, yang diprioritaskan Allah aja, udah nggak ada yang lain. Bukan keuntungan dunia yang ibu kejar. Atau juga kita lebih memilih sabar ngadepin suami ketimbang ngelawan sama suami misalnya. Ini juga karakter Nabi Yusuf. Kalau misalnya itu yang kita lakukan kan, itu bisa menjadi pahala. Sebaliknya, kalau misalnya itu yang terjadi jadi dosa, jadi masalah. Begitu. Itu karakter daripada Nabi Yusuf. Kira-kira bisa begitu? Hah? Insya Allah ya. Kenapa, Bu? Saya bilang begitu. Karena dijamin. Sebagaimana Allah telah menjamin nasib akhir daripada ujung cerita Nabi Yusuf, itu bahagia. Ketika misalnya ibu mau mempertaruhkan diri ibu untuk itu. Kayak saya jujur nih Bu ya, jujur. Selama saya menikah sama istri, nggak pernah yang namanya saya itu ngomong keras, marah sama istri sedikit pun, sampai teriak-teriak. Dan gak pernah tangan saya ini main tangan sama istri, gak pernah sama sekali. Kenapa Bu? Saya bisa begini bukan karena solehnya saya, bukan. Bukan Bu. Tapi saya bisa begini, kenapa? Karena sabarnya istri saya, karena Allah menghendaki istri saya itu sabar. Sehingga kalau saya main tangan malu saya. Kalau saya mau maki-maki istri saya malu saya. Makanya gak sedikit pun terbetik di hati saya. Allah hadirkan itu untuk maki-maki istri, untuk memukul istri. Dan itu hadiah dari Allah kepada istri. Makanya sampai pembantu saya, dulu Depi, dia kan janda tuh ya. Sebelumnya cerai lah ke rumah tangga. Dia itu sampai bingung sama istri saya. Kok bisa teteh nggak marah gitu sama AA? Karena biar bagaimana juga saya punya kejelekan Bu, yang mungkin pantas layak bagi seorang suami marahin istri, marahin saya. Tapi sampai dia bingung kok bisa. Kalau saya dulu kalau ada masalah gini sama suami marah, akhirnya apa, cekcok, sama-sama marah, akhirnya cerai lah dia. Tapi ketika dia ngeliat istri, itu dijadikan pelajaran benar sama dia. Jangan sampai ketika ada satu hal yang gak bisa nahan diri untuk sabar. Akhirnya kan sekarang dia bangun rumah tangga, mudah-mudahan dia bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi yang jelas, kan ketika itu nanti Allah akan berikan Bu, kebaikan.
Kalau saya pribadi dohir, ya menghukumi apa dalam menilai istri saya. Ya mungkin dia termasuk kategori yang orang bisa milih surga sekehendak dia. Karena apa? Saya berani bersaksi dia orang yang sama suami taat. Kalau misalnya itu, insya Allah nanti akan memberikan efek kepada pasangan ibu. Allah alam, Allah kan nolongnya bagaimana aja caranya. Yang jelas, kalau ibu memiliki sifat seperti Nabi Yusuf, ujung-ujungnya insya Allah hidup ibu berkah. Begitu juga memilih, seperti kayak kita memilih pengajian ketimbang misalnya urusan pribadi. Lah ini kan bukan masalah, pengajian ini bukan masalah yang bisa ibu anggap sepele bu. Pengajian ini kan adalah cara bagaimana kita kenal sama Allah. Sekarang kalau orang misalnya sampai nggak ngaji cuma karena urusan dia, entah urusan apa, pribadi. Ini kan agak konyol sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngurusin hidup dia. Tapi kenapa dia nggak mementingkan menjadikan pengajian sebagai urusan bagaimana cara gua bersyukur kepada Allah yang udah ngurusin hidup gua. Kan begitu. Makanya saya salut sama ibu-ibu yang punya anak kecil masih datang ngaji. Karena nggak sedikit tuh kebanyakan, ya sekali lagi, orang kalau punya anak toto ngaji hilang tuh. Ngurusin anaknya. Ya nggak salah, saya nggak nyalahin. Cuman kan itu semua tinggal tergantung strategi si ibu, saya yakin itu. Entah mungkin ketika dia ngaji, anaknya dititipin sama lakinya, kan begitu. Ya kan? Tapi yang jelas saya salut. Dan saya yakin dengan dia memilih ya kan memilih ngaji dan meninggalkan anak misalnya dititip tetap sama suami, itu akan berakibat baik. Mudah-mudahan nanti anaknya jadi anak yang soleh, solehah, kan begitu. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika ibu bisa mengambil sikap seperti itu, ibu sama seperti mengambil sikap Yusuf terhadap kasusnya, yaitu di mana dia lebih memprioritaskan Allah di atas segala hal. Begitu juga kita lebih bersabar ngedidik anak ketimbang masa bodoh cuek sama anak. Biar kata anak kita badernya kayak apa tetap diingetin, tetap dinasehatin. Masalah dia mau diterima nggak diterima, serahin aja sama Allah. Yang jelas kita udah melakukan satu hal yang lebih, itu di mana kita lebih memprioritaskan pesan Allah supaya ngejaga anak kita. Karena kan Allah mengajarkan bu, kalau kita terkait anak, ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu, keluargamu dari api neraka. Ya kita usaha sebagaimana perintah Allah. Masalah nanti apakah Allah terima atau enggak urusan Allah. Yang jelas kita pentingin kepentingan Allah. Begitu juga dalam masalah pergaulan kita nih di lingkungan. Ya kita lebih baik milih dikucilin ketimbang kita nimbrung habis-habisan ngomongin orang terus, capek. Kalau misalnya ibu berani seperti itu, maka sekali lagi ibu sudah mengambil contoh sikap seperti Nabi Yusuf. Kenapa bu? Karena ngomongin orang kan dosa, ya kan? Ya udah kita lebih memilih ketaatan kepada Allah ketimbang urusan sekedar ngomongin orang, sekedar pergaulan yang bisa menjerumuskan kita dosa. Dan itu akan menjadikan kebaikan buat kita, bu. Begitu juga dalam masalah kita berkeluarga misalnya. Kita lebih memilih atau meminta maaf terlebih dahulu meskipun kita memang ngerasa nggak bersalah terhadap hubungan saudara. Ya udahlah kita ngalah, kita yang minta maaf. Apalagi mau saudara bu, udah haram hukumnya memutuskan tali silaturahim. Kenapa bu? Karena kemarin saya di pengajian bapak-bapak itu membahas masalah ini. Jadi bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melarang tuh kita menikah sama yang mahram. Sebagaimana di Al-Quran di surah An-Nisa kan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, banyak tuh. Telah diharamkan Allah atas kamu menikahi ibu kamu, menikahi anak kamu, menikahi saudara perempuan kamu, menikahi, banyak tuh. Ada beberapa golongan yang jelas banyak. Nah, kenapa buka Allah ya kan melarang kita nikah sama mahram? Kenapa bu?
Karena yang namanya nikah itu kan ada cerainya. Nah kalau misalnya kita nikah sama yang mahram, itu otomatis kan putus tuh, bukan cuma cerai. Dan Allah sebenarnya melarang menikahi mahram itu supaya kita nggak putus hubungan saudara. Nggak boleh, yang namanya silaturahim itu nggak boleh putus. Makanya dilarang. Buktinya apa? Contoh, masih di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang laki-laki menikahi dua wanita sekaligus adik kakak. Itu dilarang Bu dalam Islam. Kenapa? Tapi yang jadi masalah kalau kata Rasulullah, ya kan, dilarang kita menghimpun dua wanita dalam satu rumah tangga. Tapi boleh kita nikah Bu kalau misalnya nih kita nikah istri kita meninggal, nah itu adiknya bisa naik. Itu boleh. Naik ranjang. Boleh. Artinya apa? Enggak haram. Kenapa? Artinya ini kan jadi isyarat Bu. Kalau misalnya nih saya kawin, adik kakak saya kawinin jadi satu. Terus dua-duanya cemburu nih misalnya. Masalahnya yang ditakutkan oleh Allah bukan cerainya, cerai mah halal. Walaupun dibenci, cerai mah halal. Yang ditakutkan itu apa? Kalau dia cekcok nih, istri saya dua-duanya adik kakak, dia putus hubungan, itu yang diharamkan. Makanya kenapa menikah dengan yang mahram itu diharamkan, kenapa? Karena dikhawatirkan yaitu timbul yang namanya putus silaturahim. Dan kita dilarang benar. Gak boleh putus silaturahim, haram. Kenapa Bu? Karena kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya udahlah, seburuk apapun bapak kita, ya kan, sejahat apapun misalnya abang kita, adik kita, udah maklumin aja. Kalau misalnya dia kaya sombong, ya wajar, penyakit orang kaya mah sombong. Disabarin, kalau bisa ingetin. Kita punya saudara, adik atau kakak misal orang susah, ngeselin, ya wajar namanya orang susah, penyakitnya ngeselin, kan begitu. Maklumin aja ya, kalau misalnya kita ada rezeki bagi biar dia seneng, kan begitu. Pokoknya jangan sampai putus, haram hukumnya Bu. Seperti haramnya kita nikahin bapak kita, seperti haramnya kita nikahin ibu kita, jangan sampai putus yang namanya mas saudara. Karena apa Bu? Karena yang namanya nikah itu bisa cerai. Nikah itu adalah akad, kontrak. Kalau misalnya pernikahan gak sesuai dengan kontrak, gak bisa membangun sakinah mawaddah warahmah, silakan. Tapi yang namanya hubungan silaturahim itu adalah takdir, itu adalah ketetapan yang gak bisa diputuskan oleh kita. Kalau kita mau mencoba mutus, maka kita akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah selanjutnya banyak nih contohnya, seperti kita lebih memilih kerja keras ketimbang jalan pintas. Nah ini kan banyak nih terkait usaha, misalnya dia pesugihan, penglaris, ya kan. Yang jelas Yang jelas kira-kira bisa menjadikan dia akidah dia melenceng. Makanya Bu, sebenarnya jin itu nggak akan pernah bisa mencelakai kita kecuali kita mengikat perjanjian sama jin. Makanya kenapa pesugihan, ya kan? Orang ada yang mati karena pesugihan. Yang bilang yang matiin, yang membunuh dia adalah jin. Bisa jadi, kenapa? Bukan dia udah ke perjanjian kontrak dengan jin. Dikasih kaya, iya dikasih kaya. Tapi nanti pada akhirnya dia akan mati dengan cara mengenaskan. Kenapa Bu? Karena dia ke perjanjian dengan jin. Nah kalau misalnya kita sekedar pengen kaya, kita ambil jalan pintas, pesugihan, kedukun atau apapun itu pasti yang namanya jin Bu, kagak bakal ngasih cuma-cuma. Akan ada yang diambil, entah akidah kita dirusak, entah anak kita yang diambil. Kan yang jelas apa? Yang jelas semakin besar yang kita dapatkan akan semakin besar juga yang diambil. Begitu Bu. Ini yang terjadi kalau misalnya kita ini nggak mengikuti daripada perilaku Nabi Yusuf, yaitu memprioritaskan Allah di atas segalanya. Dan juga di sini kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbi sijini. Nah, Nabi Yusuf ini Bu menggunakan sebutan Rabb kepada Allah itu. Rabb. Rabb itu artinya kan apa Bu?
sifat ini sifat rububiyah Allah, artinya Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, Allah yang mendidik, Allah yang memberikan rezeki. Nah, kalau misalnya di sini dalam berdoa Nabi Yusuf dengan menggunakan kata Rabb, itu karena Nabi Yusuf mengakui bahwa Allah adalah pembimbingnya, bahwa Allah adalah pelindungnya, makanya wajar kalau Nabi Yusuf itu berdoa dengan menggunakan kata Rabb, begitu Bu. Dan juga di sini kan dikatakan wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu ilaihinna akum minal jahilin. Jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka dan aku termasuk orang yang bodoh. Nah jadi Bu, di sini kan Nabi Yusuf ngaku tuh Bu, bahwa kalau misalnya Allah nggak hindarkan, ya kan, daripada tipu daya perempuan-perempuan tadi, ya kan Nabi Yusuf akan termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Nah jadi hikmah daripada pengakuan di sini kelemahan Nabi Yusuf, seperti yang dilakukan Nabi Yusuf ini kan menunjukkan bahwa seorang sadar akan keterbatasan, dia nggak akan merasa sombong, nggak akan merasa lebih dari orang. Dan kejujuran dalam mengakui kelemahan ini justru sebenarnya Bu, ini adalah cara atau kekuatan kita Bu di dalam menghadapi ujian gitu. Asal Ibu nih dalam menghadapi masalah apapun yang menurut Ibu berat, Ibu sadarin bahwa diri kita lemah. Itu yang pertama dulu. Ketika Ibu udah mulai sadarin kita lemah, kita nggak bisa apa-apa, maka kan kita akan connect, bersandar kepada yang maha kuat. Siapa Bu? Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf gitu terhadap masalah yang dihadapin. Jadi akuin kelemahannya, gue bukan siapa-siapa, kalau Allah nggak nolong yang gue nggak bisa, kan begitu. Maka apa Bu? Maka di situ kan jadi apa Bu? Jadi satu kekuatan buat Nabi Yusuf begitu. Sekarang kalau kita baik, ya kan sekarang gini aja pula. Kita kan jadi orang baik, itu kan karena Allah kasih kesempatan kita kenal. Kayak kita nih ngaji misalnya. Ini kan ngaji karena memang Allah kasih Bu. Kesehatan dikasih, kemauan dikasih. Hingga Ibu duduk di sini. Ketika Ibu duduk, Ibu dengerin. Semakin Ibu dengerin, semakin kenal sama Allah. Ya kan kalaupun pada akhirnya Ibu jadi orang baik, itu kan karena Allah yang ngasih jalan buat Ibu jadi orang baik. Begitu. Dan begitu juga kita misalnya nggak usil sama orang misalnya kan. Ya alhamdulillah mungkin Allah ngasih kesibukan Ibu dagang ya kan. Ibu ada kesibukan lah yang namanya Ibu kita nggak tahu. Tapi yang jelas kesibukan yang dikasih Allah itu kan juga kebaikan buat Ibu. Sehingga Ibu punya mulut jadi nggak usil sama orang, kan begitu. Nah itu salah satu kebaikan dari Allah. Makanya Bu, intinya kita itu jangan kita pernah merasa lebih, jangan kita pernah ngerasa kuat. Bahkan Bu, seperti yang kisah yang saya sebutkan di pengajian Bapak-bapak. Jadi ada kisah Ummu Salamah, yaitu di mana Ummu Salamah ini ya udah ketika dia ditinggal lakinya meninggal, itu kan Ummu Salamah udah nggak ada kemampuan apa-apa Bu. Nah ketika itu Bu, ya kan banyak yang meninggal termasuk suaminya Ummu Salamah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan tuh sama semua orang yang hadir di situ, bukan cuma Ummu Salamah. Karena yang korban yang ditinggal mati laki banyak. Cuman dia berpesan itu apa? Ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah. Wa yaqulu ma amarahullah. Lalu dia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa bacaannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah.
Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah balasan dari musibah yang menimpa diriku. Wa ahlif li khairan minha, dan gantikanlah kepadaku dengan yang lebih baik dari yang hilang tadi. Kalau misalnya itu yang dilakukan, kalau kata Rasulullah apa? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah pasti akan menggantikan sesuatu yang hilang tadi dengan yang lebih baik. Akhirnya apa? Ini doa diamalin Bu sama Ummu Salamah. Cuman ketika ngamalin doa ini Ummu Salamah mikir, ya Allah, siapa yang lebih baik dari laki gua? Kayaknya dipikir-pikir kagak ada yang lebih baik dari laki gua, kan gitu. Tapi yang namanya Rasul ngajarin begitu ya doa lah dia. Sampai tahu-tahu ternyata Rasulullah ngelamar Ummu Salamah. Dan ternyata ini adalah jawaban daripada doa. Dan memang Rasulullah adalah pengganti yang lebih baik dari suaminya. Kenapa ya dia Rasulullah? Dia utusan Allah, dia Nabi. Kan begitu. Sampai ketika nikah, akhirnya kan Rasul nanya, gue mau nanya ini. Kenapa ya ke Allah merintahin gue supaya nikah sama lu? Lah, kan abang dulu yang ngajarin saya doa. Doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah balasan terhadap musibahku dan gantikan dari kepadaku sesuatu yang lebih baik dari yang hilang. Dan ternyata yang lebih baik dari suami saya ya kamu. Oh itu. Artinya itu kan jadikan pelajaran bahwa kalau misalnya kita tidak benar-benar pasrah bergantung kepada Allah, baik dalam kondisi susah, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada kita, Bu, begitu. Dan juga dari ayat ini juga masih, Bu ya. Ini kan Nabi Yusuf, Bu. Nabi Yusuf ini kan berdoa mendingan di penjara ketimbang hidup bebas kalau banyak godaan. Ini pelajarannya itu, Bu, pentingnya kita menjauhi lingkungan yang kira-kira bisa ngerusak. Karena apa, Bu? Karena kebebasan bagi Nabi Yusuf itu bisa mengerusak dirinya. Maka dia lebih memilih penjara. Begitu juga, Bu, kita dalam pergaulan. Ya kan sesama ibu-ibu yang kira-kira nggak ada manfaat, kira-kira bisa jadi nambah dosa, hindarin aja. Peduli setan, orang nggak nganggap kita sosialita atau apalah. Yang penting jangan sampai dengan pergaulan tadi bisa jadi nambah dosa gitu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Dan juga kan di sini apa? Fasarafa anhu kaidahunna. Kayak di ayat yang selanjutnya, maka yang terakhir Bu ya, terakhir ya. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Tuhan memperkenankan doa Nabi Yusuf dan dia menghindarkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang mendengar lagi maha mengetahui. Akhirnya apa, Bu? Dikabulin tuh. Nabi Yusuf pengen di penjara, ya dimasukin lah penjara gitu. Nah cuman ayat ini, Bu, kan itu pertama mengingatkan tentang kekuatan doa. Apalagi doa, kalau kata Sarawi, doanya orang-orang yang dia ini melemah. Sehingga ayat ini menekankan tentang keadilan Allah, bahwa Allah nggak akan membiarkan orang yang berencana jahat menguasai orang yang berserah diri. Jadi kalau misalnya nih, Bu, ada orang yang jahat sama kita, tapi kita benar-benar bahwa Allah itu berserah diri, itu sampai kapanpun nggak akan bisa menyelakai orang yang tadi itu, Bu, yang berserah diri. Kenapa, Bu? Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah karena Nabi Yusuf berserah diri sama Allah. Dan juga di sini kalau kata Sari fasarafa anhu kaidahunna, maka diperkenankan tuh dosa dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya. Nah, menghindarkan ini kan, Bu, artinya apa? Allah memberi Yusuf kekuatan menghindar dari godaan tadi. Dan ini artinya apa? Allah menolongnya tuh aktif, benar-benar ditolong. Bukan cuman istilahnya ini, benar-benar ditolong. Oleh sebab apa?
oleh sebab Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Dan juga As-Sami'ul Alim, di situ kan dibilang apa? Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Allah mendengar doa Nabi Yusuf dan juga Allah mengetahui, maksudnya mengetahui niat jahat daripada orang-orang tersebut, begitu Bu. Nah mungkin itu saja, insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Hamid. Dari saya ucapkan sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.